Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tema renungan kita pada saat hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Judul renungan kita pada saat hari ini, mengasihi seperti Yesus, ditulis oleh Oxil Dixon. Saudara dikasihi Tuhan, seorang pria muda mengenakan celana bahan dan kemeja rapi duduk di sebuah bangku stasiun sembari menunggu kereta di Atlanta. Melihat pria itu kesulitan memasang dasi, seorang wanita tua mendorong sang suami untuk membantunya. Saat lelaki tua itu membungkuk dan mengajari si pemuda mengikat dasinya, seorang asing mengambil foto ketiganya. Ketika foto tersebut menjadi viral, banyak yang meninggalkan komentar positif tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Bagi orang percaya, kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain mencerminkan perhatian dan kerelaan berkorban yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada orang seperti kita. Itulah ungkapan kasih Allah, sesuatu yang juga Dia inginkan dari kehidupan murid-muridnya. Kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 11, penekanan ditambahkan. Yohanes menyetarakan kebencian terhadap seorang saudara dengan pembunuhan. Kemudian ia menyebutkan Kristus sebagai teladan dari tindakan kasih yang nyata. Ungkapan kasih tanpa pamrih tidak harus berupa tindakan pengorbanan yang spektakuler. Kita hanya perlu mengakui bahwa semua manusia itu berharga karena mereka segambar dengan Allah. Sehingga kita rela menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri. Setiap hari, kasih tanpa pamrih itu kita ungkap lewat momen-momen sederhana. Ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain dan melakukan apa yang kita bisa untuk menolong mereka. Dengan hati yang dimotivasi oleh kasih. Yakinlah, pada saat kita mendahulukan orang lain keluar dari zona nyaman kita,
dan memberikan diri kita untuk melayani orang lain. Kita sedang mengasihi seperti Yesus, Tuhan kita. Pernahkah Anda menerima ungkapan kasih tanpa pamrih dari seseorang? Bagaimana Anda dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih minggu-minggu ini? Yesus memberikan perintah baru supaya saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Perintah ini sebenarnya adalah perintah lama. 1 Yohanes 2 ayat 7. Karena Allah telah memerintahkan setiap orang untuk mengasihi sesama. Sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Imamat 19 ayat 18. Perintah baru meningkatkannya ke standar kasih yang tertinggi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Di sini Yohanes mengingatkan orang percaya untuk meneladani kasih. Pengorbanan Yesus ini, Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih sejati siap memberi dengan penuh pengorbanan dan murah hati. Ayat 17. Yohanes menasihati kita agar mengasihi dalam perkataan dan perbuatan kita. Ayat 18. Kasih seperti itu menjadi bukti paling nyata bahwa seseorang telah memiliki hidup baru. Ayat 14-nya. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Kasih, tolonglah aku untuk melihat orang lain dengan hati yang rela berbelas kasihan dan meneruskan kasih tanpa pamrih dimanapun Engkau menempatkan kami. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, dan memberikan kekuatan bagi saudara mengaplikan kasih untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.